Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fenica Yulia Nurtianti dengan 3 digit NIM terakhir 032 dari PTI 2020B. Dalam video ini saya akan membahas mengenai subnetting. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi subnetting. Jadi, apa sih itu subnetting? Subnetting merupakan proses membagi sebuah network menjadi subnetwork. Subnetting ini hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tujuan dari subnetting. Untuk subnetting sendiri, dia memiliki beberapa tujuan, yaitu mengefisienkan pengalamatan, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, mengatasi masalah perbedaan hardware, membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork, serta meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subnet mask. Jadi, subnet mask ini digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi network dan hostnya, address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Semua itu dapat kita ketahui melalui subnet masknya. Berikutnya, saya akan menunjukkan simulasi atau praktikum mengenai subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pada percobaan kali ini saya menggunakan satu router dan 2 switch, di mana tiap switchnya terhubung dengan 3 PC. Jadi di sini totalnya saya memakai 6 PC. Oh iya, pada simulasi kali ini saya menggunakan kelas C. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah men-setting routernya terlebih dahulu. Kita bisa klik router, lalu pilih config. Lalu kita pergi ke menu Fast Ethernet 0/0. Dia berarti miliknya lab 1. Kita isikan untuk IPv4 address-nya menjadi 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Lalu jangan lupa untuk men-on-kan port status. Lalu kita juga mengatur untuk Fast Ethernet 1/0, berarti dia punyanya lab 2. Kita tuliskan untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Lalu untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Dan jangan lupa untuk meng-on-kan port statusnya. Setelah men-setting router selesai, selanjutnya kita mengatur bagian PC 1. Jadi kita klik PC 1, lalu pilih desktop dan pilih IP configuration. Kita tuliskan untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Untuk gateway-nya kita tuliskan 192.168.1.62. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan kelas C. Jadi untuk lab 1 atau gang 1 dia dari 0 hingga 63. Tapi yang bisa digunakan adalah 1 hingga 62. Karena untuk 0 dia punyanya network dan untuk 63 punyanya broadcast. Jadi keduanya itu tidak bisa dipakai. Lalu selanjutnya kita atur PC 2. Jadi sama seperti tadi, klik PC 2 lalu pilih desktop dan pilih IP configuration. Tuliskan untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192.
Dan untuk gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 192.168.1.62. Selanjutnya kita mengatur untuk PC3. Tuliskan pada PC3 untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.3. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Sedangkan untuk gateway-nya di sini kita kosongi saja. Berikutnya kita beralih pada PC4. Kita tuliskan IP address pada PC4 yaitu 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Karena di lab 2 pada kelas 3 itu kan ada dari 64 hingga 127 ya. Dan yang bisa digunakan itu hanya 65 hingga 126. Karena untuk 64-nya dia punyanya network dan untuk 127 punyanya broadcast. Selanjutnya kita atur untuk PC5. Kita tuliskan IP address pada PC5 adalah 192.168.1.66. Dan untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Sedangkan untuk gateway-nya di sini kita kosongi. Berikutnya kita atur untuk PC6. Bisa kita tuliskan IP address pada PC6 adalah 192.168.1.67. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Dan untuk gateway-nya kita kosongi. Setelah men-setting semuanya, kita beralih ke mode simulation. Pilih edit filter, lalu show all atau none. Lalu kalian hanya pilih untuk ICMP, jadi centang ICMP pada IPv4. Selanjutnya langsung saja saya kirimkan simpel PDU dari PC1 ke PC3. Saat dijalankan, maka pesan dari PC1 akan menuju ke switch. Lalu dari switch akan diteruskan ke PC3. Lalu pesan balasan dari PC3 akan dikembalikan ke switch. Dan dari switch akan dikirimkan kembali ke PC1. Di sini dapat sukses meskipun PC3 tidak memiliki gateway karena PC1 dan PC3 masih berada dalam satu jaringan. Lalu kita delete dan lanjut ke percobaan selanjutnya. Berikutnya kita coba mengirimkan simpel PDU dari PC1 ke PC4. Karena PC1 dan PC4 tidak berada pada satu jaringan, maka saat dijalankan, pesan dari PC1 akan melewati router. Jadi PC1 ini, pesan dari PC1 akan dikirimkan ke switch pada lab 1, lalu dari switch lab 1 akan diteruskan ke router, lalu dari router akan diteruskan lagi ke switch pada lab 2, lalu dari switch lab 2 akan dikirimkan ke PC4. Setelah itu PC4 dapat mengembalikan pesan balasan pada PC1. Jadi saat dijalankan ini PC4 akan mengirimkan pesan ke switch lab 2, lalu dari switch lab 2 akan diteruskan ke router, dari router akan dikirimkan ke switch lab 1, dan dari switch lab 1 akan diteruskan atau dikirimkan ke PC1. Antara PC1 dan PC4, keduanya bisa saling berinteraksi meskipun berbeda jaringan, dikarenakan
keduanya sama-sama memiliki gateway. Lalu kita delete dan lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita coba mengirimkan Simple PDU dari PC 2 ke PC 5. Saat kita jalankan, maka pesan dari PC 2 akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke router, lalu dari router akan dikirimkan lagi ke switch, dan dari switch akan dikirimkan ke PC 5. Di sini terjadi kesalahan karena tadi pada PC 5 kita tidak memberikannya gateway. Oleh karena itu, PC 5 tidak dapat mengembalikan pesan. Lalu kita delete dan lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita coba mengirimkan Simple PDU dari PC 3 ke PC 6. Saat dijalankan, dari awal pesan dari PC 3 ini sudah mengalami kesalahan ya. Itu dikarenakan PC 3 dan PC 6 tidak memiliki gateway dan mereka tidak berada pada satu jaringan. Oleh karena itu, pesan dari PC 3 tidak dapat menyeberang dari lab 1 ke lab 2. Selanjutnya, kita bisa beralih ke mode real time untuk melakukan tracing. Klik pada PC 1, pilih desktop dan pilih command prompt. Lalu kita bisa lakukan tracing dari PC 1 ke PC 3 dengan cara ketikkan tracer dan IP address dari PC 3, yaitu 192.168.1.3. Maka setelah di enter akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita juga akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 4. Ketikkan tracer, lalu dilanjut dengan IP address dari PC 4, yaitu 192.168.1.65. Lalu enter. Di sini maka akan muncul tampilan seperti ini dan trace complete ya. Tapi karena PC 1 dan PC 4 ini tidak berada pada satu jaringan, maka dia harus melewati router terlebih dahulu. Maka di situ terdapat IP dari routernya yang atas itu, dan yang kedua itu IP dari PC 4. Selanjutnya kita melakukan tracing dari PC 2 ke PC 4. Seperti tadi, klik PC 2 lalu pilih desktop dan pilih command prompt. Lalu ketikkan tracer dan IP address dari PC 4, yaitu 192.168.1.66. Lalu enter. Untuk yang pertama, dia berhasil. Di situ akan terdapat IP address dari PC 4. Sedangkan untuk seterusnya, yang kedua dan seterusnya, dia akan request timeout karena tadi pada PC 4 tidak memiliki gateway. Jadi dia akan request timeout terus. Jadi ini nggak perlu ditunggu, kita X saja. Selanjutnya kita melakukan tracing dari PC 3 ke PC 6. Kita tuliskan pada command prompt yaitu tracer spasi IP address dari PC 6, yaitu 192.168.1.67, lalu enter. Di sini dia akan langsung request timeout dari awal karena tadi keduanya tidak memiliki gateway, jadi pesannya kan tidak berhasil. Jadi di sini dia akan lama, dia akan request timeout terus. Jadi nggak perlu ditunggu, kita X saja. Dengan demikian selesailah simulasi atau praktikum mengenai subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai subnetting. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.